Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbadillah rahmatil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di malam Ramadan ini, malam ke-5 ya. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kita, kajian kita terhadap kitab Bayanul Mustafa bi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di halaman 24. Qala al-muallif nafa'allahu bi ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Hai Ali, jagalah salat pada waktunya. Fa innaha, karena sebagai salat itu adalah ra'su kulli fadilatin, pokok dari semua keutamaan. Keutamaan utama adalah salat. Wa sanamu kulli ibadatin, dan salat itu menjadi puncak keluhuran dari setiap ibadah. Tentang salat ya. As-salatu fi awqatiha, salat pada waktunya. Ini bermakna waktu salat itu ada yang muasa, ada yang mubayyak, tapi lebih utama lagi adalah kita mengambil waktu-waktu awal dalam pelaksanaan salat ini, dan posisi salat sebagai ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin, berarti pokok dari setiap keutamaan dalam Islam dan merupakan puncak keluhuran dari setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia sebagai gambaran ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, selanjutnya wahai Ali, tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Jibril itu punya punya keinginan yang kuat ya. Mempunyai pengandaian untuk menjadi manusia. Kepengen Jibril itu menjadi manusia. Kenapa? Li sab'i khisalin, karena 7 alasan. 7 alasan yang menjadi latar belakang keinginan malaikat Jibril untuk menjadi manusia atau Bani Adam sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salawatil khamsi, bagi batalnya ini. Pertama adalah karena umat Islam ataupun anak Adam itu punya syariat namanya salat 5 waktu. Salat 5 waktu ma'al imami, salat 5 waktu dengan berjamaah atau bersama imam, artinya berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, wa mujalasatil ulama'i, duduk-duduk bersama para alim, para ulama. Tidak ngobrol tapi membangun dan ikut majelis ilmu yang dibangun, didirikan oleh para alim, para ahli ilmu. Ini jadi tidak ada pondok pesantren di dunia malaikat, tidak ada madrasah diniyah, majelis ta'lim ya. Itulah yang menjadi Jibril ingin menjadi bagian dari kita manusia ini. Karena keutamaan ahlul ilmi, keutamaan majelis ilmi luar biasa, dan itu dimereni oleh Jibril alaihissalam.
Kemudian yang ketiga adalah wa'iyadatil maridi, menjenguk orang sakit. Tentu saja ini mempunyai nilai keutamaan yang luar biasa, sampai-sampai Jibril kepingin jadi manusia. Karena tidak ada besok, malaikat tidak ada sakitnya, tidak ada rumah sakit, tidak ada malaikat kena virus apapun termasuk corona, tidak ada. Itulah malaikatnya. Dan karena keutamaan yang ada dalam iyadatil marid, menjenguk orang sakit, inilah Jibril sampai-sampai kepingin jadi bagian dari kita. Tapi itu namanya tamani, keinginan yang tidak akan terwujud. Dan Jibril menyadari itu. Ini adalah intinya, Jibril memberikan support, semangat pada kita semua untuk melakukan hal-hal yang dirindukan oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril ini. Wa tasyyi'il janazati, kemudian mengiringi mengantarkan jenazah ke kubur, ke kuburan, layat ya. Kenapa di dunia malaikat tidak ada malaikat meninggal dunia itu? Inilah yaumil qiyamah. Ya, tidak ada hubungan layat, tidak ada penyelenggaraan jenazah. Setelah meninggal dunia malaikat Israel tidak ada. Nah, dan ini keutamaan yang ada dalam tasyyi'ul jenazah, kita mengantarkan jenazah itu menjadi satu hal yang diinginkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah wasaqil ma'i, memberi minum pada orang yang haus. Memberi minum pada yang haus, saqil ma'. Maka ada tuntunan dari para leluhur kita, orang-orang sepuh kita, dengan menyediakan apakah kendi gentong di depan rumah, di pinggir jalan, untuk bersihkan orang abir sabil, orang yang sedang lewat yang kehausan. Itu adalah sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh Islam Nusantara tentu saja ya. Dan saya masa kecil masih mendapati keadaan seperti ini. Sekarang bisa saja diganti dengan panjenengan menyediakan air minum dalam kemasan AMDK ya, entah apa mereknya, bisa Anda siapkan itu di tempat-tempat berlalunya orang banyak ya. Kalau di Saudi, khususnya di Mekah, Madinah, di masjid-masjid kampung itu pasti ada freezer, ada lemari pendingin. Di situ ada air mineral yang disiapkan dalam kemasan tanggung itu ya, botol. Itu semua adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, beramal, infak dalam bentuk AMDK, air minum dalam kemasan. Ditaruh aja dalam freezer atau lemari pendingin itu, dan itu semua jamaah tahu, maklum bahwa itu halal untuk diambil. Ini bisa pemirsa praktekkan ya di lingkungan masing-masing. Ini luar biasa. Nah, nilai strategis yang diireni oleh Jibril alaihissalam. Wasulhi bainal itsnaini. Yang berikutnya adalah adanya kesempatan manusia untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dua pihak yang berseteru, gitu kan? Dua pihak yang neson itu kan, baru nesu ya, atau bahasa Jawanya ya neng-nengan itu, ataupun dalam pertikaian, percekcokan dan seterusnya. Keutamaan islahu dzatil bain adalah luar biasa. Mendamaikan dua pihak yang bertikai adalah nilai utama, dan itu dipengini oleh Jibril alaihissalam, karena tidak ada malaikat berseteru,
Tidak ada malaikat bersaing dalam hal politik maupun kemasyarakatan ya, ingin di depan, ingin dipandang, dan tidak ada. Malaikat itu senantiasa tunduk dan patuh atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikramil jari, nilai strategis berikutnya yang diingini malaikat adalah memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga ini juga termasuk ibadah sosial sebagaimana digambarkan dengan sakyul ma, as-sulhu bainal itsnaini, dan tetangga itu hakul jar, hak tetangga itu dihormati dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan tuntunan, bila kalian masak gulai perbanyak duduhnya atau kuahnya ya, supaya apa, bisa di share ke anggota paru, bisa disampaikan kepada tetangga terdekat. Ini adalah nilai-nilai strategis yang bisa kita lakukan. Kalau tidak masak gulai ya goreng gereh, yang tentu itu gereh ikan asin bisa merebak baunya, semerbak baunya sampai ke tetangga-tetangga kita. Kemudian ikramil yatim, memuliakan anak yatim. Ini adalah nilai strategis berikutnya, memuliakan anak yatim. Anak yatim ini bisa menjadikan seorang masuk surga, bisa menjadikan sebab seseorang mendapatkan murka. Ketika tidak hati-hati terhadap anak yatim ini, seorang akan mendapatkan murka dari Allah. Ketika seseorang mampu memposisikan anak yatim ini bukan hanya fisik semata, tapi termasuk pengelolaan harta ataupun kekayaan yang dia miliki, itu kan, seseorang akan sukses, bahkan jadi tetangga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kahata ini seperti dua jari ini, kafilul yatim itu di sisi Rasulullah dekatnya luar biasa ya. Fa'ahris, maka jagalah wahai Ali ala dzalik, terkait dengan hal-hal yang disebutkan, 7 hal yang diinginkan oleh malaikat ini. Fa'ahris, mongko lobo sira wahai Ali ala dzalika, ing atase mengkono-mengkono mazkur itu dalam bahasa Jawa. Jagalah 7 hal itu dengan semangat wahai Ali. 7 hal yang dipingini oleh malaikat Jibril itu. Ya Ali, wahai Ali, sholli, sholatlah kamu bilaili, pada waktu malam, walau ka halbi syatin, walaupun sebentar. Sebentar di sini digambarkan dalam hadis ini adalah halbi syatin, memerah susu kambing. Itu tidak lama, karena apa? Puanya itu kecil kambing itu bila dibandingkan dengan unta atau sapi. Sholli billail walau kahal bisyatin. Salatlah malam wahai Ali, tahajud, witir, termasuk qiyam Ramadan, walaupun sebentar, terus lama itu kan. Tapi kalau ketika Nabi menggambarkan bagaimana sholat beliau itu, Masya Allah ya, dia salat sampai kakinya bengkak dan seterusnya. Fal musalli bil laili, karena orang yang salat pada waktu malam, iku ahsanu wajhan, wajahnya berseri-seri, Masya Allah. Ini athar ataupun akibat positif yang dimiliki oleh ahlu sholatil lail. Ahsanu wajhan, apa nih wajhan ini, seperti itu.
tuntunan dan rekomendasi Nabi terkait dengan qiyamul lail. Ada riwayat lagi, ruya ani Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla shalawatil khamsa. Kenapa shalawatil khamsa ya? Shalawat ini dibaca mansub, tapi alamat nasabnya pakai kasroh ya. Kenapa? Ya, itu dibahas dalam ilmu nahwu. Siapapun yang melakukan sholat 5 waktu ma'al jama'ati, dengan berjamaah, falau khamsatu asya'a, maka baginya ada 5 hal. 5 hal yang akan diterima oleh seorang yang melakukan salat 5 waktu berjamaah. Al-awalu, yang pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Dia tidak akan ditimpa kekurangan dalam hidupnya di dunia. Artinya apa? Dia akan dicukupi oleh Allah dan hatinya akan diberikan Allah rasa cukup. Dia tidak akan fakir selama hidupnya. Wathani, yang kedua, yarfa'ullahu adzabal qabri, Allah akan mengangkat atau menghilangkan siksa kubur bagi dirinya. Masya Allah. Wathalithu, yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini, catatan amal perbuatannya nanti akan diberikan Allah dengan tangan kanannya. Artinya apa ini? Ashabul yamin, ini kelompok kanan ya, kelompok kanan yang akan menerima amal, catatan amalnya dengan tangan kanan. Ini contoh menerima rapot, progress report, dan report-report yang lain, perbuatan dia, kebaikan dia, artinya lebih banyak. Karena apa? Dia diberikan Allah catatan amalnya dengan di sisi kanan, itu diterima dengan tangan kanannya. Warabi'u, yang keempat, yamurru 'ala sirati kal barqi, dia akan berjalan di atas siratal mustaqim, siratnya Allah, kal barqi, seperti kilat, wes, kal barqil khatifi, seperti kilat yang menyambar. Nanti ada kilat yang diam ya, ada yang khatif, ada yang diam. Barkul khatif itu kilat yang menyambar. Wal khamis, dan yang kelima, yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata, Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga, bila hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa siksa. Masya Allah. 5 hal yang dimiliki seseorang yang mendawamkan dan menjaga sholat berjamaah. Sholat jamaah terkait dengan sholat 5 waktu, sholat wajib yang 5 itu. 5 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat yang lain, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun alayya fariidatun, ada 3 hal bagiku adalah hukumnya wajib, wa sunnatun lakum, tapi hukumnya sunnah bagi kalian umatku. Apa 3 hal yang menurut untuk Nabi itu kewajiban dan untuk kita itu kesunahan? Al-witru, yang pertama adalah salat witir, salat witir, salat ganjil.
Salat ganjil itu mesti dilakukan pada waktu malam ya, dilakukan pada waktu malam. Dengan dia dijadikan sebagai penutup dari qiyamul lail. Al-witru akan berapa? 1 boleh, 3 boleh, 5 oke, 7 sip, 9 oke, 11 jos, ada untuk witir ya, witir. Wasiwaku yang kedua adalah siwak, sebagaimana penjelasan kemarin ya. Siwak atau sikat gigi, membersihkan gigi. Kemudian wa qiyamul laili, dan qiyamul lail, salat malam. Ya, hadis ini memisahkan antara qiyamul lail dan witir ya. Di luar sana ada yang menyamakan witir, qiyamul lail, tarawih sama. Itu adalah keberagaman cara beribadah mungkin ya. Mereka mempunyai istimbat hukum sendiri gitu kan. Jadi itu qiyamul lail, ada witir dan seterusnya. Jadi sholat malam itu banyak. Ketika Ramadan ada tarawih. Tarawih itu artinya banyak istirahat. Kalau istirahatnya hanya 2 kali namanya tarwihani. Mau kemana? Tarwihan. Tarwihani, tarawih 2 kali. Kalau istirahatnya banyak 4 kali sampai 5 kali tarawih gitu kan. Itu sudah satu bentuk qiyam Ramadan. Apakah setelah tarawih tidak ada tahajud lagi? Wah, silakan tahajud, silakan istikharah, silakan sholat hajat. Tidak dibatasi sampai 23 rakaat, tidak dibatasi. Silakan berbanyak qiyam Ramadan dalam bentuk sholat dan tilawah, juga zikir, itu saja qiyamul lail itu. Jadi witir menurut Nabi itu kewajiban bagi diri beliau, siwak itu wajib bagi beliau. Kemudian yang ketiga qiyamul lail itu juga kewajiban bagi beliau, dan ketiga-tiganya ini bagi kita hukumnya sunnah. Insyaallah itulah kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itu saudara-saudaraku terkait dengan wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Tentu saja juga berlaku pada kita semua, karena sudah saya sampaikan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang diperlakukan adalah keumuman dari teks, bukan spesifikasi dari latar belakang kemunculan teks itu. Ya, selamat menjalankan Syam Ramadan, Qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.